Bab 34 Penipuan. Ah, tidak menyangka wanita itu akan marah. Sang Bin tercengang. Dia segera menjelaskan, Sen Laoshi, saya tidak berbicara tentang Anda, saya berbicara tentang Zhang Xuan. Jika dia tidak punya uang, dia tidak boleh berkeliling untuk merawat orang lain. Lihat, dia akhirnya dihentikan oleh pelayan. Betapa memalukannya itu. Dia menodai prestise akademi kita. Semakin banyak dia berbicara, semakin gelap wajah Dewi itu, hingga sepertinya dia akan meletus kapan saja sekarang. Sang Bin bingung dengan situasi yang berubah-ubah. Pada saat ini, pelayan itu menyela dengan canggung, Sang Xiaoye. Apa? Sang Bin menatapnya dengan cemberut. Batuk-batuk. Yang mengobati adalah Sen Laoshi, kata pelayan. Dia menerima perintah untuk bekerja sama dengan pertunjukan Sang Bin. Namun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa wanita yang membayar tab itu. Sebelum dia bisa melaporkannya, Sang Bin sudah bergegas membuatnya semakin sulit untuk menjelaskan situasinya kepadanya. Sen Laoshi yang mentraktir, Sang Bin merasa ngeri. Matanya membelalak tak percaya. Apakah kamu nyata? Dia telah meminta Dewi keluar untuk makan setiap hari, namun dia menolak undangannya. Hak apa yang dimiliki guru terburuk di akademi untuk berbagi makanan dengannya? Belum lagi, meminta dia untuk memperlakukannya. Mengapa? Hanya karena saya tidak punya uang untuk membayar. Berarti saya berpura-pura murah hati dan mempermalukan diri sendiri, bukan? Sen Biru menatapnya dengan dingin. Dia telah merasa malu di depan Zhang Xuan beberapa kali hari ini dan dia telah putus asa selama ini. Namun, orang ini harus mengejeknya pada saat seperti itu. Dia merasakan amarahnya hampir lepas kendali. Tidak, bukan itu. Wajah Sang Bin memucat dan dia terlihat seperti hendak menangis. Baru sekarang dia mengerti bahwa dia telah secara tidak sengaja menghina dewinya di tengah mencoba untuk menjilatnya. Dia segera melambaikan tangannya seolah-olah untuk menghilangkan kesalahpahaman. Bukan itu maksudku, aku bermaksud untuk... Dengan gagap, dia tidak yakin bagaimana dia harus menjelaskannya. Namun, seperti yang diharapkan dari seorang guru akademi dan cucu seorang tetua. Setelah mengalami dan melihat banyak hal, dia dengan cepat pulih dan berbalik untuk melihat pelayan itu. Sambil menunjuk dengan anggun, dia menyatakan, baiklah, hutang Sen Laoshi adalah utang saya. Berapa harga barang ini? Aku akan membayarnya. Sang Xiaoye, Anda adalah tamu terhormat Pavilion Hongtian kami. Bagaimana kami bisa menerima uang Anda? Pelayan itu menganggukkan kepalanya dengan panik. Ini adalah garis yang telah mereka persiapkan sebelumnya untuk memamerkan latar belakang dan kemampuannya di hadapan Dewi. Itu bagus. Sang Bin ingin menarik topik ini lebih lama untuk menunjukkan superioritasnya ketika suara dingin Sen Biru terdengar sekali lagi. Tidak apa-apa. Saya akan membayar pengeluaran saya sehingga orang lain tidak akan mengklaim bahwa saya berpura-pura murah hati. Pada saat ini, dia mengambil jepit rambut dari kepalanya dan memberikannya. Jepit rambut giok ini bernilai setidaknya 5.000 koin emas. Anda dapat memverifikasinya dengan seorang spesialis. Aku akan meninggalkannya dalam perawatanmu dulu. Setelah saya mengambil uang saya akan kembali untuk menebusnya. Ini, memegang jepit rambut giok, pelayan tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Ini bukan bagian dari skrip yang mereka sepakati. Sen Laoshi, kamu tidak perlu melakukan ini. Saya kenal dengan manajeru dari Pavilion Hongtian, jadi selama saya berbicara, utang Anda itu tidak berarti apa-apa. Sang Bin buru-buru melangkah maju. Itu masalahmu, apa hubungannya denganku? Sen Biru menyela kata-katanya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat pelayan itu lagi dan berkata, saya akan pergi dulu jika Anda tidak mencari spesialis untuk memverifikasinya. Aku, pelayan itu menatap Sang Bin dengan panik dan permohonan di tatapannya jelas untuk dilihat. Untuk apa kau melihatku? Sang Bin melambaikan tangannya dengan cepat. Dengan tatapan marah, dia melanjutkan, aku sama sekali tidak mengenalmu. Baik, Zhang Xuan tidak menyangka bahwa satu kali makan akan berakhir dengan lelucon seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melangkah maju, mengambil jepit rambut giok dari pelayan dan memberikannya kembali ke Sen Biru. Mengapa memberikan ini padanya? Makanan ini bahkan tidak bernilai 1.280 koin emas. Memberinya uang seperti ini, apakah Anda begitu ingin ditipu?
Kamet. Paviliun Hongtian sudah hampir 10 tahun di belakang pendiriannya. Harga kami adil dan kami tidak membedakan antara pelanggan kami. Tidak pernah ada satu orang pun yang memiliki masalah dengan kami sebelumnya. Jadi apa yang Anda maksud dengan kata-kata itu? Saat kata-kata Zhang Xuan mendarat, seorang pria parubaya berjalan dengan langkah besar. Itu adalah manajer Paviliun Hongtian, Wu Chou. Dia telah membicarakannya dengan Sang Bin dan dia tidak seharusnya muncul pada awalnya. Namun, setelah mendengar Zhang Xuan berbicara tentang penipuan, dia tidak dapat menahannya lagi. Peristiwa yang terjadi di sini telah menarik perhatian banyak pelanggan. Jika dia tidak muncul dan mengizinkan pihak lain untuk berbicara sesuka hatinya, reputasi kedai itu akan ternoda. Jika itu terjadi, bosnya, Penatua Hong Hao, akan membunuhnya saat dia kembali. Apa yang saya maksud? Apakah saya benar-benar harus menyuarakannya? Kelopak mata Zhang Xuan sedikit terangkat dan suasana malas muncul darinya. Kami menggunakan bahan-bahan terbaik untuk setiap hidangan Paviliun Hongtian kami sehingga disajikan segar dan lezat. Harga kami juga telah melalui pemeriksaan ketat dari akademi. Jika Anda tidak dapat menjelaskan diri sendiri terlepas dari apakah Anda seorang guru akademi atau bukan, Anda tidak perlu bermimpi untuk pergi dari sini hari ini. Wajah manajer Wu menjadi gelap. Bagi sebuah kedai minuman, menipu pelanggan seseorang adalah dosa yang sangat berat untuk ditanggung. Jika dia tidak menyelesaikannya sekarang, Paviliun Hongtian mungkin bisa bangkrut ketika reputasi seperti itu menyebar. Dia benar-benar mendekati kematian. Awalnya, dia berpikir bahwa Zhang Xuan akan pergi tanpa hukuman sekali lagi. Namun, melihat Zhang Xuan menuduh Paviliun Hongtian menipu pelanggannya dan manajer Wu yang menyinggung, kilatan cahaya melintas di mata Sang Bin saat dia melihat situasinya dengan gembira. Manajer Wu mungkin tampak seperti orang yang ramah dengan temperamen yang baik, tetapi ketika reputasi Paviliun Hongtian dipertaruhkan, dia akan menjadi seperti banteng yang mengamuk yang tidak tahu arti mundur. Sepertinya orang pertama dari yang terakhir di akademi akan mengalami kemalangan. Apa yang dibicarakan orang ini? Kepanikan terlihat di wajah Shen Biru. Untuk Paviliun Hongtian yang akan dibuka di Akademi Hongtian pada skala yang luar biasa. Dukungannya jelas untuk dilihat dalam satu pandangan. Namun Anda berani menuduh mereka menipu pelanggannya di depan umum. Bukankah Anda mencari masalah? Kedai besar seperti ini sangat menghargai reputasinya. Karena kau memintaku untuk mengatakannya, maka aku akan mengampuni formalitasnya. Terlepas dari ancaman Wu Chou, Zhang Xuan tidak terpengaruh. Dia berjalan ke meja dan berkata, ini daging beruang savage fillet menurut Kleimu, disiapkan dengan menyembelih beruang savage sebelum merendamnya dalam bunga fillet selama 3 hari. Dengan cara ini, bagian luarnya akan renyah, sedangkan bagian dalamnya empuk dan daging dipenuhi dengan wangi. Namun, kalian semua mengeluarkannya untuk digoreng setelah direndam hanya dalam sehari. Meski teksturnya masih sama, khasiat medis dari bunga fillet masih belum meresap, membuatnya tidak akan berguna tidak peduli berapa banyak yang dimakan. Adapun ikan mandarin Hong Hao ini, kalian semua mengiklankannya sebagai ikan mandarin liar yang ditangkap di Danau Hong. Namun, mereka sebenarnya adalah ikan mandarin yang Anda pelihara di Teluk Yalwol. Mudah untuk membedakan keduanya. Karena ikan mandarin liar harus bertempur melawan predator alami mereka, King Turtle, sirip ekor ikan mandarin Hong Hao cenderung lebih keras daripada yang dipelihara. Dan ekornya juga akan jauh lebih tebal. Kita hanya perlu sedikit menyelidiki masalah ini untuk mengetahui apakah yang saya katakan itu benar. Adapun jamu hati tersumbat jernih ini, bahan yang digunakan bahkan bukan jamu hati tersarang melainkan jamu hati pahit. Kedua tumbuhan ini sebenarnya satu jenis, hanya saja dibudidayakan dalam kondisi yang berbeda, demikian pula namanya. Neslet Heartgrass tumbuh di samping sarang binatang buas dan dirawat oleh mereka. Batangnya cenderung lebih tebal dan nilai gizinya juga jauh lebih tinggi. Bitter Heart Herb tumbuh di alam liar dan harganya sangat murah. Batangnya tipis dan nilai gizinya lebih rendah sebagian besar. Untuk sepiring sayuran yang sama, perbedaan nilainya hampir 10 kali lipat. Sangat berbeda jika dibandingkan mencantumkannya sebagai Neslet Heart Herb, tetapi memasak hidangan menggunakan Bitter Heart Herb, jika ini bukan scam.
Apalagi yang bisa, petik 2, dengan santai menunjuk kehidangan apapun, dia dapat dengan jelas menunjukkan asal dan kekurangannya. Setelah mendengar kata-kata itu, agresi sebelumnya manajer Wu memudar saat wajahnya memucat. Sebagai manajer pavilion Hongqian, dia tidak hanya terlibat dalam melayani pelanggan, dia juga bertanggung jawab atas urusan di dapur. Secara alami, dia menyadari keaslian kata-kata Zhang Xuan. Tidak hanya dia tidak berbicara omong kosong, kata-katanya sepenuhnya benar. Bos tidak mengetahui hal-hal ini. Demi keuntungannya sendiri, Wu Chou diam-diam meminta seseorang untuk menukarnya. Bahkan para pecinta kuliner profesional tidak dapat membedakan antara ikan mandarin Honghu, jamu hati bersarang, dan tiruannya, sehingga membuktikan bahwa pengganti keduanya identik. Bagaimana pemuda ini bisa tahu? Selanjutnya, baginya untuk benar-benar tepat. Sial, kami secara khusus datang ke sini dari jauh untuk mencoba jamu jantung bersarang yang otentik untuk berpikir bahwa itu akan menjadi tiruan. Saya pernah mendengar bahwa Honghu Mandarin Fish itu enak asli dan harum. Oleh karena itu saya khusus melakukan perjalanan ke sini. Beraninya kalian semua mencoba membodohi kami. Kembalikan dana, pengembalian dana. Untuk berpikir bahwa kedai minum nomor 1 di Akademi Hongqian akan menggunakan imitasi. Belum lagi saya adalah pelanggan tetap. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa itu semua scam. Petik 2. Kata-kata Zhang Xuan tidak tergesa-gesa dan rasional dengan bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya. Kerumunan yang menyaksikan pertunjukan langsung heboh. Pavilion Hongqian dapat dianggap sebagai kedai minum yang memiliki reputasi baik, bahkan di seluruh kerajaan Tiangsuan. Banyak dari spesialisasinya telah menarik banyak ahli untuk melakukan perjalanan. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa ini semua palsu.